Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Gigi semua di Dental Podcast kali ini. Nah, untuk Dental Podcast kali ini kita bakalan bahas tentang surat Al-Kahfi nih teman-teman. Jadi kalau di FKG Unisula itu di setiap hari Jumat dari karyawan, dosen, dan juga staf-stafnya itu ada program untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, kenapa sih surat Al-Kahfi itu sangat dianjurkan dibaca pada hari Jumat? Nah, nanti bakalan kita bahas pada podcast kali ini. Itu ya. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu nih narasumber utama kita yaitu Pak Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, ya, salah satu staf di Fakultas Kedokteran Gigi. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini bisa berkenalan dengan sahabat podcast semua. Semoga saja pertemuan kita pada kali ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Pak Aziz, kalau di FKG ini kan tadi ya Pak ya, kita itu ada kegiatan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, kenapa sih Pak Al-Kahfi itu sangat disarankan dibaca pada hari Jumat, Pak? Ya, alhamdulillah begini sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Kenapa kok surah Al-Kahfi dianjurkan dibaca di hari Jumat? Sebelumnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Al-Baihaqi, yang disahihkan dengan Syekh Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami', bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'at adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Yang artinya begini, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan disinari dengan dua cahaya dari Jumat dua. Itu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi. Sedangkan surah Al-Kahfi sendiri itu adalah artinya gua. Sedangkan kenapa kok hari Jumat? Hari Jumat itu hari yang mana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya yaumul sayyidul ayam atau tuannya hari. Kenapa kok hari Jumat? Hari Jumat itu adalah di mana semua kejadian yang luar biasa itu hampir semuanya itu terjadi di hari Jumat. Termasuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu juga di hari Jumat. Ketika Nabi Adam dimasukkan dalam surga ataupun dikeluarkan dalam surga itu juga hari Jumat. Bahkan hari kiamat pun insya Allah akan terjadi pada hari Jumat. Oh, gitu ya Pak ya. Tapi bukan hari Jumat besok, melainkan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Oh, jangan besok Pak, jangan besok. Jadi kalau hari Jumat itu berarti kejadian-kejadian penting di agama Islam itu kebanyakan pada hari Jumat ya Pak ya? Betul, di hari Jumat. Makanya hari itu dimulai dari Ahad. Oh ya, Ahad ya Pak? Ya. Oh, berarti Ahad itu hari pertama Hari ya pertama, Pak ya? hari Ahad, Senin kedua, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 7 hari. 7 hari itu, ya, hari Jumatnya adalah hari yang ke nomor 6. Gitu kalau di dalam Islam itu Ahad adalah hari Minggu itu yang pertama. Hari Jumat. Jadi terjadinya keistimewaan-keistimewaan itu juga ditunjukkan di hari Jumat. Makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Bahkan ada lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat Al-Quran, 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Subhanallah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim langsung. Jadi sahih. Jadi ini sahih. Jadi keutamaannya, semoga saja pada hari Jumat kita senantiasa mengamalkan salah satu amalan sunnah yang dibaca ketika hari Jumat. Itu
Nah, kalau dari Al-Kahfinya sendiri nih Pak, saya dengar nih Al-Kahfi itu banyak sekali keistimewaannya. Nah, itu gimana itu Pak? Betul. Jadi surah Al-Kahfi itu banyak kisah-kisah yang termaktub di dalam surat Al-Kahfi. Begini, surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18 yang tertulis atau yang diurutkan dalam mushaf Al-Qur'an. Dan itu ditulis di juz 15. Oh, tengah-tengah ya berarti. Tengah-tengah, betul. Terus surah Al-Kahfi itu diturunkan di kota Makkah. Di kota Makkah itu dulu. Jadi pengertiannya begitu. Sedangkan di dalam Al-Kahfi itu banyak kisah-kisah yang bisa menjadi suri toladan kepada kita semua, termasuk kisah Ashabul Kahfi, termasuk kisah Dzulkarnain, termasuk kisah Ya'juj wa Ma'juj, bahkan cerita Nabiullah Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam itu juga di surah Al-Kahfi. Begitu. Oh, banyak banget ya Pak ya kisah-kisahnya ya Pak ya. Ya, kisah-kisah. Nah, kalau buat dental podcast kali ini kita bahas yang mana dulu nih Pak? Ya, bisa untuk yang pertama kali kita mungkin bisa membahas kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Ya, Kahfi. dinamakan Ashabul Kahfi. Kahfi itu kan artinya di dalam tafsir Al-Qur'an itu namanya gua. Sedangkan ashab itu berarti penghuni lah. Penghuni gua, 7 penghuni. Oh, yang dia tidur itu ya Pak ya? Ya, yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Itu dikisahkan begini. Di zaman Raja Dikyanus, kalau tidak salah Dikyanus, insya Allah benar lah Dikyanus. Itu dikisahkan ada 7 pemuda yang mana dia itu sama cerdas semua, cerdas pandai lah 7 pemuda itu. Dan raja yang lalim, Raja Dikyanus itu lalim, ingin membuat rencana-rencana apa tapi tidak sesuai dengan hati nurani 7 pemuda itu. Setelah itu 7 pemuda itu diintimidasi oleh rajanya sendiri Dikyanus. Lah, berhubung diintimidasi dan juga disiksa, akhirnya 7 pemuda itu hijrah pergi dari negara rajanya Dikyanus. Dia pergi, di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan yang namanya Kitmir. Kitmir itu adalah hewan anjing. Nah, jadi ada anjing yang namanya Kitmir. Lah, Kitmir itu mengikuti, tiba-tiba hanya mengikuti kemanapun Ashabul Kahfi itu tadi pergi, 7 pemuda itu pergi. Suatu ketika Ashabul Kahfi itu melihat gua. Lah, 7 Ashabul Kahfi itu langsung masuk dalam gua. Setelah itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 10 mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini ayatnya. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya begini. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Terus Allah SWT, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu. Nah, selama 309 tahun Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak merasa capek, hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selama 309 tahun. Itu sekelumit cerita dari Ashabul Kahfi. Oke, begitu ya Sobat Gigi semua. Jadi salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu tentang 7 pemuda tadi. Yang 7 pemuda itu tertidur di gua selama 300 tahun. Seperti itu ya Pak ya? 309 tahun lebih lah. Nah, untuk kisah-kisah selanjutnya, penasaran kan? Nah, tonton lagi ya episode Dental Podcast selanjutnya. Kita membahas buat kisah-kisah di surat Al-Kahfi selanjutnya. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.